Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifah Khairul Safi, NIM D500231031. Perkenalkan, saya Jumriati Nursyati, NIM D500231102 akan memaparkan penelitian kami yang berjudul Pengolahan Limbah Industri Laundry menggunakan metode kolom pitchbed dengan adsorben solid alam dan karbon aktif, dengan dosen pembimbing Ibu Alimatun Nasirah, Sarjana Teknik, Magister Engineering Sains. Kami akan memaparkan mulai dari latar belakang, state of the art, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan jadwal penelitian. Adapun untuk latar belakang yang mana peningkatan populasi di Indonesia bisa menyebabkan atau maraknya usaha dari berbagai bidang seperti bidang makanan, laundry, dan lain-lainnya. Hal ini berdampak kepada pencemaran lingkungan seperti pencemaran air akibat dari industri laundry. Salah satu cara pengolahan limbah cair industri laundry dengan mengolah adsorpsi menggunakan adsorben, karbon aktif, dan solid alam. Untuk rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh variasi berat adsorben, solid alam, dan karbon aktif terhadap penurunan kadar surfaktan, TSS, dan COD. Kedua, yaitu bagaimana pengaruh waktu kontak dalam kolom adsorpsi terhadap penurunan kadar surfaktan, COD, dan TSS. Yang ketiga, bagaimana efektivitas kolom pitchbed dalam menurunkan kadar surfaktan, COD, TSS dibandingkan dengan metode pengadukan. State of the art pengolahan limbah laundry. Menurut penelitian Ilyas dan Risam tahun 2020 menunjukkan adanya kadar COD di limbah laundry sebesar 733 mg per liter dan kadar surfaktan pada limbah laundry sebesar 31,3 mg per liter. Nilai ini melebihi baku mutu air limbah menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 dan jika dibiarkan lebih lanjut akan menimbulkan eutrofikasi. Karbon aktif. Pungut et al. 2021 menunjukkan bahwa karbon aktif komersil efektif menurunkan kadar COD limbah laundry hingga 72,48%. Serta Utomo et al. Tahun 2018 mendapati adanya penurunan kadar surfaktan senilai 7,5 ppm. Untuk solid alam, berdasarkan penelitian Fadila dan Purnama pada tahun 2022, menggunakan solid alam mampu menurunkan TSS dan COD pada limbah cair sebesar 99,82% dan 98,84%. Selain itu, ada juga penelitian pada Munira DKK pada tahun 2021, solid alam mampu dan memiliki efektivitas dalam menurunkan kadar surfaktan sebesar 53,22% pada limbah cair laundry. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, mengetahui pengaruh variasi berat adsorben solid alam dan karbon aktif terhadap penurunan kadar surfaktan, COD, dan TSS. Yang kedua, mengetahui pengaruh waktu kontak dalam kolom adsorpsi terhadap penurunan kadar surfaktan, COD, dan TSS. Yang terakhir, mengetahui efektivitas kolom pitchbed dalam menurunkan kadar surfaktan, COD, dan TSS dibandingkan dengan metode pengadukan. Untuk skema kerja secara overall, yang pertama, limbah cair laundry dimasukkan ke dalam bak penampung sebesar 2 liter, kemudian menguji karakterisasi limbah laundry di mana ada kadar surfaktan, TSS, dan COD. Setelah itu memasuki pada tahap proses adsorpsi, yang mana limbah cair dimasukkan ke dalam bak penampung sebanyak 250 ml dengan ketinggian kolom adsorben, solid, dan karbon aktif yaitu 5, 10, 15 mm. Di sini pada sampingnya itu yang mana menyiapkan solid alam dan karbon aktif yang dimasukkan ke dalam kolom pitchbed. Untuk tahap selanjutnya yaitu dikontakkan dengan waktu kontak 30, 60, 90, 120, dan 150 menit. Untuk tahap terakhir yaitu uji adsorben. Ada 3 yaitu kadar surfaktan, TSS, dan COD. Di sini adapun rancangan penelitian yang kami gunakan yaitu rancangan acak lengkap. Alasan kami memilih rancangan acak lengkap karena kesederhanaan, analisisnya yang mudah, dan juga fleksibel. Berikut skema kerja karbon aktif. Yang pertama, kulit pisang dicuci.
kemudian dikeringkan dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya diaktifasi kimia dengan aktivator NaOH, kemudian diaduk kurang lebih 2 jam dan dikeringkan pada suhu 110 derajat Celcius. Kemudian aktivasi fisika dengan bantuan furnace kurang lebih 2 jam dan didinginkan dengan desikator. Dan yang terakhir dihaluskan dan diayak menggunakan saringan dengan ukuran 80 mesh. Variabel penelitian yang kami gunakan ada 3, terdiri dari variabel bebas, variabel tetap, dan variabel terikat. Untuk variabel bebas, terdapat waktu kontak, tinggi adsorben, dan untuk variabel tetap, yaitu ukuran adsorben, kecepatan pengadukan, laju alir, dan waktu pengadukan. Yang ketiga, variabel terikat terdiri atas COD, TSS, dan kadar surfaktan. Berikut rencana jadwal penelitian yang telah kami susun. Berdasarkan bulan 7, kami melakukan perizinan lab, persiapan bahan, dan penelitian. Pada bulan 8, kami melanjutkan penelitian serta pengujian dan analisis sampel. Pada bulan 9, kami melakukan pengujian dan analisis sampel, analisis data, dan penyusunan laporan. Kemudian di bulan 10, kami akan melakukan seminar. Baik, sekian pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi